Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan requestnya teman-teman, saya sedikit review ya tentang materi persamaan lingkaran atau bentuk analitik dari lingkaran ya. Kalau digambar di koordinat kartesius, saya tidak lama-lama, sebentar saja karena ini mereview. Nanti akan saya lamakan di bagian garis singgungnya ya. Nah, yang pertama, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak tetap terhadap satu titik yang disebut titik pusat. Ya, ini bisa dilihat di sini, itu titik pusatnya ya. Jadi ini pusat. Nah, inilah kumpulan titik-titiknya ini yang berwarna ungu ini. Maka itu bisa kita cari persamaannya seperti ini, persamaannya lingkaran, di mana A ini merupakan pusat, kemudian yang B ini merupakan pusat juga, dan R-nya ini adalah jari-jari. Nah, dari situ akhirnya muncullah persamaan ini. Nah, persamaan ini jadi kalau ada bentuk gini, mudah bagi kita tahu pusatnya A, B, jari-jarinya R. Ya, yang sebelah sininya R kuadrat ya, maka kalau di sininya 25, jari-jarinya berarti 5. Kalau di sininya 4, di sininya 6, berarti jari-jarinya akar 6 ya. Nah, bentuk ini bisa diperjelas atau lebih detailkan lagi menjadi, saya percepat, ini kemarin sudah pernah saya jelaskan. Nah, ini dia, muncullah bentuk baru ini ya kan, bentuk baru itu. Dan juga ya, ini ya, dua hal yang perlu kalian ketahui di sini adalah yang pertama ini untuk pusatnya dan untuk jari-jarinya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, pusatnya adalah negatif setengah A besar. Apa A besar itu? A besar itu adalah yang nempel dengan X. Nah, itu ya. Dan B besar yang nempel dengan Y. Itu untuk pusatnya, negatif setengah A, negatif setengah B. Kalau jari-jarinya itu punya rumus A kecil, B kecil. Apa bedanya A kecil dengan A besar? Nah, ini saya tuliskan di sini. A kecil itu negatif setengahnya A besar. Jadi kalau di sini ada A sama B, ini sudah jadi koordinatnya pusat ya. Sehingga nilainya ini itu menjadi A ini. Sedangkan yang nilainya yang ini itu menjadi yang B kecil di sini. Nah, ini ya. Oke, jadi untuk nyari jari-jari lebih mudah tahu pusatnya dulu. Nah, dan bentuk ini itu yang sering saya keluarkan di soal-soal. Oke, baik. Selanjutnya adalah untuk ini tadi sudah kedudukan titik terhadap lingkarannya. Jadi kita ada dua, kedudukan titik terhadap lingkaran dan juga kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ini penting diketahui kedudukan titik terhadap lingkaran, yang mana akan kita gunakan ketika kita mencari persamaan garis singgung. Nah, itu kita membutuhkan ini untuk mengetahui kita harus pakai rumus yang mana. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran ini ada 3, di dalam, pada, dan di luar. Nah, dari sini kita bisa tahu melalui persamaannya mereka. Jadi kalau yang di dalam lingkaran itu, nah ini yang perlu kalian ketahui. Jadi ini kan rumus yang tadi ya, rumus yang sebetulnya persamaannya lingkaran. Nah, cuma di sini bedanya tandanya adalah kurang dari. Pun juga yang di sini sama. Intinya kalau dia kurang dari jari-jari, atau kalau bentuk yang ini berarti kurang dari 0, nah itu dia berada di dalam lingkaran. Nah, ini titiknya ya, lingkaran. Kemudian kalau pada lingkaran berarti ya di lingkarannya itu. Kemudian ini di luar lingkaran. Nah, ketika dia pas di lingkaran, nah ini kan sama kayak kumpulan titik-titik yang membentuk lingkaran ini tadi ya. Makanya tandanya di sini adalah sama dengan. Nah, sedangkan yang di luar lingkaran itu menggunakan tanda apa? Lebih dari ya. Nah, jadi kalian harus paham ini terlebih dahulu, karena setiap titik nanti yang muncul di PGS itu harus dicek dulu kalau dia belum diketahui letaknya di mana. Oke, next. Selanjutnya kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya.
kedudukan garis terhadap lingkaran di sini ada 3 juga ya. Jadi yang pertama ini kita menggunakan diskriminan. Jadi kalau diskriminan ini kita akan memasukkan rumus dari persamaan garisnya ke dalam persamaan lingkaran. Lihat di sini ada 3 ya. Oke, yang pertama menyinggung ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memotong maupun menyinggung. Yang ketiga adalah memotong lingkaran. Nah, ini dilihatnya dari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Nah, dari mana taunya B, A, dan C-nya? Ini kita masukkan rumusnya ini, ya kan? Ini kan ada Y sama dengan bla bla bla. Ini kita masukkan ke rumus persamaannya ini. Kita tahu kan rumusnya ini. Rumusnya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, sampai seterusnya itu. Nah, ada X dan juga Y di lingkarannya ini. Maka Y-nya atau X-nya gantikan dengan persamaannya ini, ya. Gantikan itu, maka nanti akan diperoleh bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat. Nah, lebih seperti ini ditambah dengan BX. Kemudian ditambah dengan C. Ini saya nggak pakai pen ini, makanya susah nulisnya. Nah, dari sini muncullah bentuk ini. Nah, ini yang A, BC-nya yang akan digunakan untuk mencari nilai ini diskriminannya ini ya. Nah, kalau nanti ternyata diskriminannya sama dengan 0, oh berarti dia menyinggung ini ya. Oke, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba ya di soal-soal di internet banyak, di buku juga banyak. Nah, cara yang kedua untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan jarak titik terhadap garis. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Kalau yang ini, rumusnya adalah ini. Ini sudah pernah kita bahas. Yang di sini, ini pusat. Inilah yang kita maksud sebagai titiknya. Jadi untuk rumus ini itu yang dilihat pusat lingkarannya dan ini persamaan garisnya ini. Nah, ini tinggal memasukkan ke sini saja ya. ABC-nya sini, AB ya kan. Kemudian XB-nya ini apa? Ini pusat lingkarannya. Nah, kemudian yang disebut jaraknya itu yang mana ini? Yang segini panjangnya ini. Nah, jadi yang D ini melambangkan jarak titik terhadap pusat. Nah, ini kita bandingkan dengan jari-jari. Kalau gambarnya kayak gini kan kelihatan D-nya lebih panjang daripada R. Maka kalau D lebih panjang daripada R, dia berada di atau titik garisnya ini berada di luar lingkaran. Jadi dia tidak memotong lingkaran, dia tidak menyinggung, tapi dia di luar lingkaran ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita rangkum ketika jaraknya ini seperti ini. Nah, ini kan pas ya. Jaraknya ini sama kayak R. Kemudian kalau yang ini jaraknya lebih dari R karena ada selisih segini. Ini malah kurang dari. Nah, ini ya 1, 2, 3. Oke. Nah, insya Allah sampai sini paham semua ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya tentang materi macam-macam soal persamaan garis singgung lingkaran ya. Nah, di sini kalian fokus pada PGS lingkarannya, di mana PGS lingkaran ini ada 3 macam yang kita bahas ya, ada 3 macam. Mungkin ada beberapa buku yang menuliskan lebih dari itu. Tapi di sini kita hanya bahas 3 yang sering keluar, yang sering dibahas dan diperlukan untuk kita, terutama untuk anak jurusan IPA. Nah, di sini ada 3 jenis, 1, 2, 3. Yang pertama adalah titik singgung. Apa maksudnya ini? Jadi kalau di sini diketahui titik singgungnya. Apabila ada soal mengatakan ada persamaan lingkaran, diketahui titik singgungnya, tentukan persamaan garis singgungnya. Maka titik singgung yang dimaksud itu ini. Ya, oke, saya ada di dekat jalan raya ini, makanya berisik sekali. Nah, dari situ akhirnya
kita bisa cari nantinya persamaan garis singgungnya. Jadi kalian harus mengetahui bahwa titiknya itu berada pada lingkaran. Makanya kedudukan titik terhadap lingkaran itu penting untuk dipahami ya. Nah, selanjutnya dari ini yang kedua adalah gradien garis singgung. Jadi apabila diketahui persamaan lingkaran dan gradien garis singgungnya, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Gradien di sini, ya kan? Gradien di sini merupakan derajat kemiringan terhadap garis horizontal atau sumbu X positif, ya. Sumbu X positif. Nah, ini. Maka di sini ya, theta ini merupakan derajat kemiringannya. Nah, untuk mencari gradien itu tinggal kita cari nilai tangannya, karena gradien itu sama dengan nilai tangan dari sudut itu. Nah, maka yang miringnya sama, yang derajat kemiringannya sama itu pasti kan ada dua garisnya. Nah, jadi di sini nanti ada dua garis. Kalau yang sebelumnya tadi titik singgung ini hanya satu, tapi di sini ada dua garis singgung. Nah, kemudian yang di titik di luar lingkaran ini bertahap. Awalnya cuma titik ini saja sebetulnya yang diketahui. Nah, dari sini kita gambarkan garis ini, ya kan? Kita gambarkan garis ini. Kemudian garis ini gambarnya bagaimana? Ya pokoknya gambar aja supaya menyinggung lingkaran. Artinya dari sini nanti akan ada dua garis singgung ya. Nah, maka cara yang pertama adalah di sini nanti ada titik singgung pastinya. Ini akan kita cari terlebih dahulu titik singgung ini sebagai bantuan. Nah, kita carinya titik singgung ini nanti lewat bantuan garis biru ini. Ini namanya adalah garis polar. Nah, garis polar ini nyarinya nanti rumusnya sama dengan rumusnya di sini. Kita bahas lebih detail di selanjutnya. Nah, pertama, kalau PGS dengan diketahui titik singgung, ya, ini mudah saja, kalian tinggal aplikasikan rumusnya. Nah, ada 3 bentuk ya di sini, tapi dari 3 bentuk ini sebetulnya hanya perlu diingat satu saja kalau kalian malas menghafal. Yang ini lingkaran yang apa? Pusatnya 0. Yang ini pusatnya A, B, jadi tidak harus 0. Nah, yang ini bentuk panjang seperti ini. Bentuk panjang ini kan bisa dicari pusatnya toh, bisa kita cari A kecilnya sama B kecilnya. Pun juga bentuk panjang ini bisa dicari R-nya. Maka bentuk ini bisa dinyatakan ke bentuk sini. Kalau sudah dinyatakan pakai bentuk ini, kalian cukup menghafalkan rumus yang ini saja. Tapi kalau kalian suka menghafalkan semuanya, ya lebih baik itu, lebih cepat. Ya, itu tidak saya perlama di sini kan, tinggal memasukkan aja. Yang penting yang perlu diketahui adalah pastikan bahwa titiknya itu berada pada lingkaran. Jadi syaratnya pada lingkaran adalah dia kalau bentuknya ini sama dengan 0, kalau bentuknya kayak gini itu sama dengan R kuadrat ya, jangan sampai lupa. Nah, yang kedua adalah kalau diketahui gradien, ini juga tinggal masukkan ke rumusnya saja ya, baik yang di sini maupun yang di sini ya. Saya cukup hafal ini biasanya, yang ini mengikuti aja ya. Ini pusatnya di A, B, tidak harus di 0,0. Nah, selanjutnya di sini kalau yang diketahui adalah titik di luar lingkaran. Maka yang perlu kalian ketahui adalah ya, satu, kamu harus tahu garisnya dulu yang mana ini. Ada 2. Nah, dari situ nanti dia pasti punya titik singgung di sini. Nah, intinya di sini adalah kita mencari titik singgungnya ini dulu. Kalau sudah tahu titik singgungnya ini, maka kita bisa gunakan rumusnya persamaan garis singgung yang diketahui titik singgung. Ini ya, yang di awal tadi itu ya. Nah, itu yang kita pakai. Jadi yang ini kita tidak lepas dari yang ini dia ya. Jadi kita akan pakai ini di antara rumus ini. Nah, rumus ini kita gunakan juga di yang ini, yang titik di luar lingkaran ini ya. Jadi rumusnya sama, ini saya tuliskan lagi di sini dengan warna yang berbeda ya, biar nggak monoton. Nah, lantas gimana sih caranya titiknya? Jadi sebetulnya dari titik ini ya. Walaupun ada cara juga, kita cari gradiennya saja dulu, wah itu juga bisa. Cuma yang familiar yang ini ya, kemarin yang dibahas di kelas.
Nah, kemudian caranya adalah satu, kita tentukan garis polar yang warna biru ini. Ini ya. Garis polar warna biru ini kita tentukan dulu. Cara menentukan garis polarnya gimana? Menggunakan rumus di atas. Jadi rumus yang ini itu juga bisa digunakan untuk mencari garis polar. Nah, kemudian apa X1Y1-nya? X1Y1-nya ini adalah titik yang di luar lingkaran. Paham ya? Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan titik singgung. Nah, ini baru fokus kita di sini. Nyari titik singgungnya ini gimana caranya? Pakai metode substitusi. Jadi masukkan persamaan garis polarnya ini yang kamu cari lewat ini tadi ke dalam persamaannya lingkaran. Jadi kalau disubstitusi ke persamaan lingkaran nanti akan ketemu titik potong antara lingkaran ini, ya, titik potongan lingkaran ini dengan garis polar. Ada dua atau ini. Nah, akan ketemu dua titik itu. Setelah ketemu itu barulah kita mencari PGS menggunakan rumus ini lagi sama. Cuma X1Y1-nya ini kita bukan menggunakan ini lagi, tapi menggunakan titik singgung. Udah, ini mirip dengan PGS yang pertama tadi itu ya. Paham ya? Nah, ini kita coba latihan soalnya, tapi saya tidak bahas detail ya di sini. Coba kalian tebak di sini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik ini. Kira-kira pakai rumus yang mana? Ya, yang jelas di sini yang perlu kalian ketahui adalah letak titiknya dulu. Ya, 5,1 ini letak titiknya di mana ini? Coba dilihat, dimasukkan ke sini ya. 5 kuadrat berarti 25. Kemudian sama 1 kuadrat berarti 1. Nah, ini jumlahkan 25 tambah 1 26. 26 dengan 13 gede siapa? Ya, intinya enggak sama ya. Jadi 26 lebih dari 13. Nah, nilainya ini lebih besar. Kalau tadi lebih besar artinya apa? Kalau lebih besar tadi dia berada di luar lingkaran. Berarti soal ini dikerjakan menggunakan rumus yang ketiga. Ya, soal yang PGS di luar lingkaran. Kemudian yang soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini, ya kan? Jika titik singgungnya di ini, nah, berarti pakai rumus apa? Nah, di sini ada kalimat titik singgung, oh, udah jelas. Kalau titik singgung berarti dia titiknya berada pada lingkaran. Kita cek ya. Ini 6 kita masukkan ke X-nya. Masukkan ke sini ya. Berarti 6 min 4 2 kuadrat adalah 4. Atau jangan di sini. Sini ada 4 ya. Kemudian yang di sini kita masukkan negatif 2. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 tambah 5 berapa? 3 kuadrat 9. 4 ditambah 9 13. Nah, sama kan? Berarti dia berada pada lingkaran. Maka ini menggunakan rumus PGS yang pertama. Jika diketahui titik pada lingkaran atau titik singgungnya. Nah, kemudian yang ketiga ini persamaan garis singgung lingkaran X min 4 kuadrat bla 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 di titik ini. Kira-kira pakai apa ini? Nah, kamu lihat di sini titik. Oke, min 2,1 berarti ya kita coba. Kita masukkan ya, min 2-nya dimasukkan ke mana ini? Ini ke X ini. Kemudian yang satunya ini ke sini. Y-nya ini ya kita cek. X min 4. Min 2 min 4. Min 6 dikuadratkan 36. Sudah. Ini kelihatan sudah sebetulnya kalau ini 36. Ya kan? Masih ditambah dengan sesuatu di sini dan ini enggak mungkin negatif karena ada kuadratnya. Maka pasti dia lebih dari ini. Kalau lebih dari, ya ini pakai rumus yang ketiga. Ini tadi pakai rumus yang ketiga, ini pakai rumus yang pertama, ini pakai rumus yang ketiga. Ya. Yang terakhir di sini tentukan persamaan garis bergradien 3/4. Ini ada kalimat gradien yang menyinggung lingkaran ini. Maka ini pakai rumus yang kedua. Udah jelas. Kalau diketahui sudut, diketahui gradien, kemiringan, nah itu pasti pakai yang kedua. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini sedikit contoh untuk yang di luar lingkaran tadi. Kayaknya yang paling susah memang itu. Yang lainnya kan tinggal masukkan aja. Carilah persamaan garis singgung melalui lingkaran ini, melalui lingkaran X kuadrat Y kuadrat ini.
melalui 4,-3. Ini kita cari tahu dulu 4,-3 ini letaknya di mana. Nah, jelas kan ini Pitagoras toh 3, 4, 5. Salah ya. Di sini harusnya R kuadrat. Berarti di sini 9 tambah 16 25. Sininya 25 berarti yang sininya 5. Berarti letak titiknya adalah di luar lingkaran. Ya, kenapa gitu? Nih lihat nih. Nah, ya, jadi 25 ini dibandingkan dengan 5, hati-hati di sini ya. 5 itu kan sudah R kuadrat. Maka kesimpulannya dia terletak di luar lingkaran. Nah, sudah berarti kita pakai rumus yang nomor 3. Karena kita pakai rumus yang nomor 3, maka kita akan cari di sini pertama garis polarnya dulu, kan gitu ya. Setelah garis polarnya, coba cara nyari garis polar gimana? Ya, pakai rumus ini. Kemudian kenapa kok pakai rumus ini? Karena lingkarannya ini kita ketahui yang pusatnya di 0,0. Maka kita pakai rumusnya yang ini. Nah, X1 Y1 itu isinya apa? X1 Y1 adalah titiknya yang berada di luar lingkaran. Berarti titik yang mana? 4,-3. Kita masukkan di situ 4x-3y. Nah, gampang kok ya. Terus cari x-nya. Nah, udah ketemu. Dari situ ketemulah x-nya. Nah, x ini setelah kita cari persamaan garis polar, tadi kita cari apa? Kita mencari perpotongannya titiknya. Perpotongan garis polar dengan lingkaran agar memperoleh titik singgungnya. Itu yang kita cari. Next. Nah, ini dia. Kita masukkan sendiri di sini ya. Ini x-nya kita ganti dengan hasil kita barusan. Y-nya tetap ya. Jadi di sini nanti akan dalam bentuk Y. Ini tinggal selesaikan ya, terus ini dibagi 5 biar lebih sederhana ini ya. Kita mulai ini. Kita tinggal difaktorkan ketemu ini. Akhirnya ketemulah 2 nilai Y. Kenapa kok 2? Ya soalnya tadi titik singgungnya ada 2. Ya kan, perpotongannya garis polar dengan lingkaran. Jadi tadi kan aduh jelek sekali. Kita tambah lagi di sini. Nah, ini mouse-nya enggak sip ini. Nah, ini lingkaran. Ini garis polar ya. Kan ada 2 titik di sini. 1 2. 2 titik itulah yang ketemu di sini. Tapi ini baru Y, kita belum temukan X-nya. Maka kembalikan ke ini tadi. Wes, kembalikan. Nah, saya ambil yang mudah aja ya, yang Y sama dengan 1, ketemulah X-nya 2 ya. Betul ya? 1 5 ditambah 3 kali 1 berarti 8/42 ya, betul. Maka koordinatnya ini. Nah, untuk yang satunya cari sendiri ya. Dan terakhir, setelah ketemu titiknya itu, maka kita ke PGS-nya. Ini yang penting. Ya, finalnya di sini. Maka PGS-nya adalah tinggal masukkan ke rumus ini. Rumusnya sama dengan yang tadi untuk nyari garis polar itu ya. Masukkan 2x tambah Y1-nya 1. Nah, ini yang perlu diketahui adalah X1 dan Y1 itu dia bukan lagi titik di luar lingkaran. Jadi kalau sudah nyari PGS ini, X1 Y1-nya itu ya ini titik yang ini tadi. Kalau tak gambar di sini, nah titik yang di sini, yang di sini ini, atau titik yang di sini ini, itu ya. Temulah ini. Untuk yang B lanjutkan sendiri ya. Oke, itu dari saya. Semoga membantu. Selamat belajar. Persiapkan diri untuk menghadapi PAT. Kalau saya kasih soal latihan itu tolong jangan contekan ya. Oh, baru latihan aja udah contekan, gimana pengen bisa ya. Saya pengen kalian belajar memaksimalkan diri sendiri. Kalau memang nggak tahu ya nanti setelahnya sesi latihan itu kalian tanya ke teman kalian atau ke saya. Udah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Assalamualaikum.